Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Herapana Esmani SPD, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring berbasis sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Meet yang dilaksanakan di kelas 7 SMPLB Negeri Salah pada materi teks berita. Untuk itu saya memohon kepada dosen untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa bisa memimpin doa? Saya, Bu. Silakan ya. Terima kasih ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Sampal Tabita Wantri, Bu. Sampal Tabita Wantri. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai materi teks berita. Ya, ini teks berita. Apa itu teks berita? Siapa tahu teks berita? Saya, Bu. Teks yang berisi kejadian peristiwa informasi yang sudah terjadi. Ya, teks berita itu teks yang berisi kejadian peristiwa informasi yang sudah terjadi. Tujuan teks berita ini apa? Memberi informasi dan menambah pengetahuan. Siapa lagi tahu? Siapa yang lagi tahu apa tujuan teks berita? Ruth bisa? Ruth? Tujuan teks berita itu adalah memberi informasi dan menambah pengetahuan kepada apa? Khalayak rame secara langsung kepada orang ya. Nah, itu maksudnya ya. Itu tujuan teks berita. Sebelum kita memasuki teks berita, Ibu memutar video dulu ya. Ibu putar dulu berita. Contoh berita. Ini dia. Ini ada contoh berita. Pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Pendaki yang hilang atas nama Gibran Rashid ditemukan selamat. Gibran ditemukan dalam kondisi tubuh lemas dengan luka di kaki. Polisi mengungkap korban ditemukan di sekitar Curug Cikoneng. Lokasi penemuan korban ada pada radius sekitar 1 km dari titik terakhirnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Alhamdulillah keadaannya sehat, memang di rumah karena matahari tidak selamat begitu. Selamat di wilayah mana Pak ditemukan? Di Gibran Rashid sebelumnya dinyatakan hilang sejak hari Minggu 20 September lalu. Pelajar SMP tersebut berkemah bersama 13 rekan pendaki yang baru dia kenal. Sejak diketahui hilang, teman-teman korban melapor ke pos pendakian Gunung Guntur. Upaya pencarian oleh Basarnas dan aparat gabungan sempat kesulitan karena cuaca buruk dan berkabut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu setelah berhasil ditemukan, Gibran Rashid saat ini menjalani perawatan di puskesmas karena mengalami luka di bagian kaki. Gibran Rashid, pendaki muda asal Kecamatan Pangasinan, Garut, Jawa Barat, kini masih terbaring
Itu ya. Itu tadi tentang berita, teks berita ya. Itu salah satu contoh teks berita. Nah, ini. Apa tadi yang kita dengar tadi itu tentang teks berita? Itu tadi kejadiannya siapa yang pendaki hilang di Gunung Guntur? Iya kan? Itu anak yang hilang di Gunung Guntur. Saatnya selama hilang, meski masih terbata-bata, Gibran mengaku tenang bisa bertemu kembali orang tuanya. Gimana bilang apa kata? Pas pertama ketemu ibu setelah itu. Belum menyesal seperti biasa bicara, tapi saya tidak memancing. Tidak ingat, tapi tidak hanya terlalu bicara, tapi dia bahagia sudah bertemu denganku. Kondisinya sekarang gimana? Alhamdulillah sudah masuk dan tidak Mau dirawat dulu. masih mau sampai bisa mau. Pemirsa, kini kita simak laporan langsung reporter Taufik Hidayah untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Garut, Jawa Barat. Taufik, selamat malam. Bagaimana perkembangan kondisi Gibran hingga saat ini? Baik, bisa saya sampaikan bahwa Gibran Arasid atau nama lengkap korban yang sempat hilang Muhammad Gibran Arasid merupakan pendaki termuda yang merupakan pendaki yang masih berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMP. Dan malam ini yang bersangkutan tempat berada di ruangan perawatannya berada di tepat di depan saya, didampingi ibu dan ayahnya. Masih terbangun nampaknya. Kondisinya di bagian kaki, kedua kakinya masih terluka dan kondisi tubuhnya juga masih lemah. Tetapi suplai makanan, kemudian minuman sudah mulai masuk, termasuk masih menjalani transfusi cairan karena memang berhari-hari Gibran ini tidak memasuki makanan ya. Dan Gibran sempat menceritakan selama hilang sejak dinyatakan hilang minggu, dirinya tidak pernah bertemu malam hari atau di waktu terlalu siang. Nah dari situ Gibran tidak berusaha untuk turun gunung sehingga dia tetap berada di sekitaran lagi 1 kilometer dari tempat dia hilang di camp atau pos 3. Gibran sendiri ditemukan di sekitaran Curug Cikoneng oleh petugas gabungan hingga detik-detik terakhir pada Itu tadi salah satu teks berita. Nah, apa tadi kalian dengar tentang berita tadi? Satu siswa hilang di gunung. Siapa lagi? Siapa tadi namanya? Gibran. Si Gibran. Kenapa dia bisa hilang? Mendaki gunung. Nah, si Gibran mendaki gunung di gunung apa, Bun? Guntur. Dia ditemukan dalam keadaan darurat. Dia udah celaka, tangannya udah luka-luka, ya kan? Nah, dan tidak makan selama 5 hari. Nah, itu dia. Itu tadi dibilang di situ ya. Itu tadi dibilang pas dalam berita. Siapa tadi namanya? Si Guntur. Guntur tadi namanya ya? Ya, Gibran namanya. Yang ditemukan di Gunung Guntur. Namanya si Gibran ya. Itu salah satu contoh teks berita. Seperti itulah teks berita ya. Jadi sekarang yang ibu sebelum kita kemarin tes berita, sebelum kita masuki tes berita, sebelum pelajaran kita kemarin yaitu definisi berita, ya kan? Nah itu dulu definisi berita. Jadi sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks beritanya. Apa itu unsur teksnya? Nah, teks berita itu ada unsur-unsur teks berita, baru
struktur berita, kaidah kebahasan berita, langkah-langkah menulis berita. Nah, itu dia kalau teks berita ya. Teks berita itu ada itu unsur-unsur teks berita. Terus struktur beritanya, kaidah kebahasan berita, baru langkah-langkah menulis teks berita ya. Nah, di sini Ibu menyampaikan siapa pernah membuat berita? Siapa pernah membuat berita? Teks berita tentang berita? Belum pernah. Nah, belum pernah kan? Biar pernah kita belajar teks berita sekarang. Jadi kita belajar teks berita dulu ya. Ya, biar tahu dan mengerti ya. Ya? Bu. Ya, Bu? Ya, Bu. Teks berita ya. Sekarang kaidah unsur-unsur teks berita itu apa? Siapa tahu unsur-unsur teks berita? Hah? Unsur-unsur teks berita itu apa? Siapa lagi? Kekumpulan sebagai referensi mengasah kemampuan. Unsur-unsur teks berita itu ada mengandung 5 unsur, 5W1H. Ya, yaitu adik samba namanya. Tahu adik samba? Adik samba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dengan adik samba. Apa tadi itu adik samba? Coba dulu ulang lagi. Siapa tahu? Mengapa, siapa, Mengapa? Nah, itulah adik samba. Itulah unsur-unsur teks berita ya. Unsur-unsur teks berita itu ada 5W. Ya, 1A itu. Itu tadi adik samba itu maksudnya ya. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu ya. Jadi kaidah bahasa teks berita itu artinya menggunakan kalimat baku. Kaidah bahasa teks berita itu menggunakan kalimat baku. Kalimat baku itu tahu? Hah? tahu. Contohnya aku menjadi saya. Kalau menjadi anak. Kalimat baku itu apa? Kalimat baku itu Kata yang formal. siapa lagi tahu? Hah? Kalimat mengikuti aturan bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu EYD ya. Yang kedua, kaidah bahasa teks beritanya menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu diucapkan secara langsung ya. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, kaidah kebahasan teks berita tadi yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Yaitu kata hubung, kata prasa, dan kelima. Apalagi kaidahnya lagi? Ada lagi apa? Kaidah menggunakan kalimat denotatif. Baru yang kelima apa? Kalimat menggunakan kerja mental ya. Itu adalah kaidah bahasa teks berita. Itu dia ada 5. Sekarang masuk ke struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada, kalau struktur teks berita itu ada itu gambarnya seperti ada gambar ini. Seperti ini ya, biar ibu gambar dulu. Seperti ini gambarnya yang ini. Nah, ini. Struktur teks berita. Maksudnya lihat gambar ini dulu. Kalau lihat gambar ini teks berita ini, di sini kita membuat teks berita itu kita kembangkan dia semakin besar,
baru harus besar, kecil, mengecil, gitu maksudnya ya. Ya, kalau membuat berita itu kan kayak gitu kita kan, ya kan? Kita kembangkan dulu dia semua intinya. Habis itu tidak ada lagi, dikecilkan, ya kan? Semakin mengecil, semakin mengecil. Itu maksudnya ya, struktur teks berita. Kita membuat judulnya, contohnya judulnya kebakaran, ya, contohnya judul kebakaran. Habis itu kebakaran apa? Nah, kita buat dulu apanya? Kan judulnya tadi kebakaran, ya kan? Judulnya kebakaran. Nah, kebakaran kita buat, baru kita kembangkan. Ini dia kebakaran. Kita kembangkan kebakaran ini, ya. Ini judul teks beritanya. Udah, kita buat dari sini. Habis kebakaran apa? Kita buat kepala beritanya. Contohnya ada itu 4 unsur. Contohnya apa? Nah, di sini kita taruh sini apa, di mana. Jadi katakannya apa, di mana, kapan, ya kan? Contohnya kebakaran. Di mana kebakarannya, ya kan? Nah, apa? Kata apa yang terjadi, ya kan? Nah, itu ya dibilangnya kapan. Nah, kapan kejadiannya? Itu ya. Kata kapannya itu contoh kebakaran, kapan kejadiannya? Di mana? Kata di mana kebakarannya, ya kan? Nah, itu ya. Kita kembangkanlah itu tadi adik sampai itu, ya. Adik sampai itu kita kembangkan di sini ke tubuh kebakaran ini, judul ini kebakaran. Kita kembangkan dia satu persatu. Ada itu kata siapa. Nah, kata siapa itu siapa? Contohnya kata siapa? Siapa yang kejadian? Nah, iya kan? Siapa namanya? Nah, siapa nama yang kebakaran itu? Nama rumahnya di mana? Kan itu. Nah, contohnya. Nah, itu ya. Itu tadi contohnya di sini, ini judul teks beritanya. Baru kita masuk ke habis tadi itu beritanya masuk ke udah, jangan mulai. Udah mengerti? Apa tadi Adi sampai itu? Coba dulu. Apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Siapa lagi tahu? Adi sampai itu apa? Apa, di mana, mengapa, Ya, tuliskan. di mana. Nah, itu tadi adik sampai itu apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Itu yang dimaksud dengan adik sampai. Ya, itu yang dimaksud dengan adik sampai. Jadi ada bertanya tentang teks berita ini? Ada yang bertanya tentang teks berita? Sebelum kita masuk ke diskusi, ayo. Ada yang bertanya? Apa? Berita itu apa? Apa mau ditanyakan? Berita itu apa? Berita, teks berita. Yang tahu. Teks berita itu contohnya, Aldi pernah menonton TV. Pernah kan? Kan ya. Siapa? Contohnya bencana alam. Kembangkanlah itu bencana alam itu. Contohnya di Jawa sana ada bencana alam. Buat siapa nama kejadiannya di sana? Bagaimana keadaannya?
udah dikerjakan. Bisa. Bukan itu, dikembangkan. Buat bertanya. Iya namanya siapa gitu. Kapan di mana bagaimana. Bukan ini ditulis. Ya kembangkan contohnya kebakaran. Nah, di mana kebakaran ini? Nah, itu dikembangkan. Pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Seperti itu Pak beritanya. Contohnya kebakaran di mana? Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Contohnya bencana alam. Berita bencana alam. Pendaki yang hilang atas nama Gibran Rashid ditemukan selamat. Gibran ditemukan dalam kondisi tubuh lemas dengan luka di kaki. Udah siap hasil diskusinya? Coba presentasikan dulu. Kelompok A, dalam pendaki hilang di Gunung Guntur, Jawa Barat. Gibran berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Di mana kejadian tersebut? Garut, Jawa Barat. Siapa nama korban tersebut? Gibran. Bagaimana Kak kondisi pendaki tersebut? Ditemukan dia sedang lemas setelah tidak makan dan sebelumnya. Nah, itu kelompok A. Ada tanggapan kelompok B tentang jawaban kelompok A? Hah? Tidak. Nah, jawaban ini berarti kalau kelompok A tadi dia tidak buat sendiri ya, langsung dari layar ya, langsung dari punya ibu itu. Intinya apa tuh? Kelompok B apa? Coba. Gibran itu juga. Nah, terus bacalah. Gimana kejadian di mana itu siapa namanya? Kita tidak ikut kadernya Siapa tadi namanya? Di mana kejadiannya? Hah? Kejadiannya tadi mana? Kelompok B juga tentang si Gibran dibikin? Iya. Tentang Gibran juga didiskusikan? Iya. Berarti tidak bebas tadi. Tidak buat judul sendiri. Oh. Berarti kelompok A sama kelompok B sama-sama tentang Gibran, iya? Iya kan? Sekarang kelompok B udah membacakan hasil diskusinya. Sekarang ibu mau bertanya, adakah yang mau bertanya kelompok A tentang diskusi dari kelompok B? Tidak ada Bu. Coba tanyakan ada? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah berarti sekarang kita ibu menjawab. Berarti di sini hasil kelompok A sama kelompok B berarti sama-sama tentang si Gibran. Tidak bebas ya? Iya. Tidak ambil judul sendiri. Tidak. Berarti tetap juga tentang si Gibran. Nah, si Gibran. Yang ibu tanya di sini, yang ibu jawab di sini, di mana tadi si ibu tanya dulu, Isa, di mana tadi si Gibran kejadiannya? Di mana? Di Gunung Guntur. Di mana Gunung Guntur ini? Nah, ya. Jadi bacakan tadi ini. Diskusi. Udah Bu. Ya. Ini belum terlepas, coba ulang dulu. Nih. Hasil diskusi kelompok A sama B. Baca nih.
Gimana mengatasi lingkungan dalam kondisi rawan? Di mana kejadian tersebut? Dengan jawabnya. Siapa nama pemain tersebut? Gimana? Sederhananya setelah hilang tersebut, setelah bagaimana kejadian tersebut terjadi? Mengadakan tema di gunung. Nah, itu hasil diskusi kelompok A. Ada yang bertanya tentang kelompok A, B? Ada yang bertanya kelompok B tentang jawaban kelompok A? Nah, ada, Faiz. Coba kelompok B jawab, bacakan presentasi tadi. Presentasi kan ayo. Nah, itu jawaban kelompok B, ya. Apa? Ada apa pertanyaan kelompok A? Apa? Apa di sini? Ini Pak. Si Gibran tadi katanya hilang. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sini Ibu terangkan. Berarti tadi Ibu bilang membuat diskusinya harus bebas ya kan? Tapi kelompok A sama kelompok B mencari apa? Tentang si Gibran juga ya kan? Jadinya tentang si Gibran jadinya yang didiskusikan oleh kelompok A sama kelompok B. Sebenarnya tidak bisa, ya kan? Tapi karena udah terlanjur nggak apa-apa. Jadi yang di sini Ibu tanya, yang dibuatkan sini jawabannya. Tadi si Gibran kejadiannya di mana? Di mana tadi kejadian si Gibran? Gunung Guntur. Di mana Gunung Guntur ini? Garut. Di Garut, Jawa Barat itu. Siapa tadi namanya? Gibran. Udah berapa hari katanya dia nggak makan? 5 hari. Jadi si Gibran pingsan di mana? Tempat kejadian gunung, mendaki gunung. Jadi dia udah ditemukan dalam keadaan apa? Pingsan. Ditemukan dalam keadaan pingsan dan dilarikan di rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit. Jadi si Gibran dirawat berjalan. Itu dia. Itu tadi tentang mengenai teks berita, ya. Nah, teks berita tadi. Hasil diskusinya tadi kelompok A tentang Gibran juga, kelompok B tentang Gibran juga. Nah, itu dia ya. Jadi namanya si Gibran, asal kejadiannya di Jawa atau di Garut. Nah, itu ya. Seperti itulah cara pembuatan apa? Teks berita. Teks berita itu kita harus buat dulu judulnya. Kita buat judulnya, kita kembangkan dengan menggunakan kata adik apa tadi? Adik samba. Yaitu tadi apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Itu harus digunakan dalam kalimat kata adik samba, ya. Kalau dalam membuat teks berita seperti ini tadi tuh, besar dulu baru mengecil, ya. Itulah namanya teks berita, ya. Ada yang bertanya tentang teks berita? Ada? Kelompok A ada? Ada. Nah, itu dulu. Itulah di pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran tentang prestasi anak. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini mengenai teks berita. Ya, belajar di rumah
Jangan ada yang tidak belajar. Kalau ada tugas dikerjai di rumah, jangan di sekolah. Jangan di sekolah. Nah, jangan di sekolah dikerjain. Baiknya bisa. Tidak bisa ya, tidak boleh main game, harus belajar dulu. Belajar di rumah, kerjakan tugasnya apa yang dikasih Bapak Ibu guru ya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita keluar dari kelas, pimpin dulu doanya. Bisa memimpin doa. Siapa bisa memimpin doa? Kuat tadi di sebenarnya. Sebelum kita keluar mari kita berdoa bersama kita masing-masing. Doa ini.